kepemilikan tanah kita ini dibatasi. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 5. Kita ini butuh pengakuan dari negara saja, Bapak Ibu. Sekarang siapa yang bisa mengakui keberadaan Bapak Ibu di dalam kawasan TNTN kecuali negara? Paham? Tadi sudah kita diskusikan. Tetaplah tahapan pertama adalah pendataan dulu. Karena tanpa pendataan tidak akan ada solusi. Jadi pahami? Didata dulu, Pak. Bapak punya tanah 2 hektar kah, 5 hektar kah, atau 30? Bapak punya tanah 2 hektar kah, 5 hektar kah, atau 400? Didata dulu. Agar apa? Agar kita bisa menghitung rumusan yang mau kita selamatkan ini siapa? Satgas tidak akan ditarik keluar, Pak. Kenapa Satgas tidak ditarik keluar? Karena sasaran Satgas bukan Bapak Ibu. Paham? Kalau kita menghadang pekerjaan Satgas, kita ini ikut membackup kepentingan cukong. Paham? Biarkan Satgas bekerja, tapi jangan ganggu kita. Bicara soal komitmen saja. Kita berkomitmen bersama-sama dengan negara. Negara harus juga berkomitmen sama-sama melindungi kita. Sepakat ya? Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Direktur KSDAI dari Kementerian Kehutanan dari Jakarta, Bapak Direktur Gakum dari Kehutanan, Bapak Balai, Bapak Kasih Intel. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dengan perangkatnya semua, kawan-kawan dari Satgas. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh warga desa Daganimo. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak usah perkenalkan diri lagi, mungkin sudah cukup kenal. Baik, dalam kesempatan ini saya sedikit menjelaskan apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa kemarin dalam rapat. Apa yang dirapatkan kemarin itu sudah kita komunikasikan. Yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam proses penertiban Taman Nasional ini perlu waktu. Perlu waktu dan proses. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah takut, tidak usah buru-buru. Jelas ini? Jelas. Lahan sawit, pohon sawit yang ada buahnya, punya bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dipanen sampai dengan selesai nanti. Jelas ini semua? Jelas. Berarti tidak ada larangan panen. Kemudian yang kedua, yang punya lahan di sini, yang punya lahan di dalam sini, akan kita data secara detail. Tentunya datanya dilengkapi dengan data pendukung, bukti kwitansi belikah, punya surat apakah, nah, itu didata. Didata kita jadikan satu kelompok, sehingga kita tahu berapa luasan yang punya bapak ibu-ibu. Intinya selama ibu-ibu punya sawit 1 hektar, 2 hektar, kewajiban negara untuk melindungi dan menyelamatkan lahan ibu-ibu. Tepuk tangan buat kita. Di sini yang disampaikan negara hadir untuk membela rakyat. Rakyat seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kita bela. Insya Allah tidak akan mungkin negara menterlantarkan, menyusahkan masyarakat. Ya, makanya untuk itu kami sangat berterima kasih dan apresiasi sekali Bapak Ibu mau bekerja sama dan mudah dimengerti. Dan baru satu desa ini yang betul-betul solid, kompak, walaupun 90%. Sehingga ini akan mempermudah dan insya Allah kami akan memprioritaskan warga sini dan kelompok sini menjadi prioritas pertama apabila ada penyelesaian yang tercepat untuk kedepannya nanti. Kemudian yang ketiga, untuk lahan pengganti ibu, insya Allah kita akan menyiapkan. Tentunya tidak jauh dari sini, bukan di Kalimantan, di sekitar kita juga. Yang pertama, ini lahan TNTN yang kita pulihkan sudah menjadi hutan konservasi atau hutan lindung kembali.
Di sebelah kita sana itu hutan konservasi yang akan dikuasai, yang tidak dihutankan, tapi dikuasai dan dikelola oleh negara. Nah, lahan itu hutan produksi. Nah, lahan itulah nanti akan kita bagi menjadi satu kelompok perorangan sesuai dengan data yang Bapak Ibu-ibu miliki. Yang pertama semua. Tentunya kita perlu data yang benar. Supaya jangan ada yang menusuk, yang bukan bagiannya, yang bukan haknya, yang nggak punya lahan di sini dan sebagainya. Nah, itulah kita perlu data. Makanya kalau dengan kerjasama seperti ini, dengan baik, dengan tertib, kita enak datanya. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Maksudnya tidak benar yang punya lahan 50 hektar, ya berarti dia bukan kelompok masyarakat. Betul kan? Betul. Itu contohnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah khawatir. Kemudian aktivitas kehidupan bapak ibu tidak ada yang berubah. Sementara ini tidak ada yang berubah. Yang sekolah tetap sekolah. Ibu, bapak guru yang mengajar tetap mengajar. Laksanakan aktivitas. Biar kami juga dengan tenang untuk menyelesaikan pendataan dan proses untuk nanti relokasi yang akan kita siapkan. Tentu semuanya ini pakai waktu. Ya. Dari 81.000 hektar itu, ini yang akan jadi contoh. Mudah-mudahan bisa tertib nanti, kita diskusi kembali, kita data kembali, kemudian kita alihkan, kemudian biar yang lain melihat bagaimana percontohan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Dalam asumsi kami, mungkin sama dengan Satgas, masa pendataan ini selesai, berarti lahan yang tidak didata kami anggap punya cukong, kami anggap punya korporasi, berarti tidak mengikuti skema pemerintah. Berarti nanti penanganannya apakah pidana atau lain berbeda. Beda dengan data yang sudah, lahan yang sudah didata. Itu maka mekanisme yang disebutkan Satgas akan direlokasi, dikasih lahan baru, itu ya. Tapi kalau tidak sampai akhirnya masa ini tidak didata-data juga, maka konsekuensinya akan ke penegakan hukum. Gitu ya Pak Jenderal? Ya, siap. Terima kasih. Itu yang mau kami tegaskan. Bapak nama? Rudianto. Satgas nantinya, dan itu nanti tim Satgas akan bekerja tentunya untuk memverifikasi data-data yang sudah kami miliki, karena pendataan ini sudah kami lakukan dari tahun 2022 by name by address. Mudah-mudahan dengan cara-cara persuasif, kemudian cara kooperatif yang kami lakukan, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam Taman Nasional Tesunilo, khususnya yang dalam hal ini tentunya kami ingin membuat masyarakat Bagan Nimo jauh lebih sejahtera, memiliki kepastian hukum yang pasti, sehingga tidak lagi ada persoalan-persoalan terkait masalah Taman Nasional Tesunilo. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Pak Wali, berapa warga kita di sini? Untuk warga Bagan Nimo yang menggarap di dalam Taman Nasional Tesunilo yang sudah teridentifikasi itu kurang lebih 421 KK. 421 KK dengan jumlah luasan 1046,3 hektar yang sudah teridentifikasi. Makanya tadi saya sampaikan yang sudah mendukung penuh terhadap kegiatan ini itu ada 90%. Jadi sekitar 10% lagi yang belum mau didata atau takut menyerahkan data, karena ada juga kabar kalau menyerahkan data berarti kita menyerahkan ke TNTN. Itu sudah berulang kali kita memberikan pemahaman, penjelasan, diakui dan tidak diakui, yaitu sudah penetapan Taman Nasional Tesunilo. Untuk itu kita hanya berupaya mengupayakan memberikan pemahaman dan penjelasannya. Pak Wali, terakhir, ini kabarnya ini lahan anggota dewan. Kalau itu sepengetahuan kami ini punya Ibu Juwita, kalau sepengetahuan kami. Nah, Pak James? Pelaksana. Kalau sepengetahuan kami Pak James adalah pelaksana, karena sejauh ini yang terdata di desa itu milik Bu Juwita. Peralihan dari Bu Juwita ke Pak James kami tidak mengetahui. Dari Pak Direktur KSDI mungkin apa? Nah, intinya seperti itu disampaikan Pak. Kita sedang dalam proses pendataan dari solusinya, termasuk nanti bagaimana warga tidak akan kita tetapkan, kita akan semena-mena digusur, tidak, semuanya akan diperhatikan, dan bahwa nanti setelah pemulihan Taman Nasional pun mereka juga akan tetap mendapatkan manfaat
dari wisata, dari kemudian ada kekhawatiran bagaimana nanti satwa liar akan menyerang mereka. Satwa liar itu kalau tidak diganggu akan mengganggu. Yakin gitu. Alam kalau kita jaga, mereka akan jaga kita. Jadi insya Allah masyarakat akan mendapatkan cukup banyak manfaat. Ada program-program pemberdayaan masyarakat yang di Taman Nasional, dari Kementerian Perhutanan. Ada juga program-program pembinaan konservasi yang nantinya masyarakat bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dari itu. Jadi, terima kasih Pak Kades sudah banyak memberikan dukungan pada program. Pak, warga di Toro dan Desa Kusuma juga perlakuan yang sama nanti Pak? Ya, semuanya sama. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu kami menerima ada aspirasi masyarakat yang demo Jakarta, kami sampaikan ikuti program pendataan. Karena kalau tidak didata, itu yang justru akan kami yakinkan itu adalah cukong. Itu punya cukong-cukong yang harus kami gusur. Tapi kalau masyarakat menyampaikan data yang benar, by name, by address, kita akan mencarikan solusinya. Kita akan mencarikan program apa yang cocok. Jadi saya minta di Toro, di Kusuma, di manapun yang di Taman Nasional Tesinulu ini, berikan data yang benar, berikan data yang valid, sehingga pemerintah bisa kemudian berdasarkan data itu mencari solusinya dengan benar. Itu. Jadi jangan kemudian menolak. Kalau menolak ya resiko sendiri untuk kemudian kami melakukan upaya penegakan hukum. Pak, nama Pak? Sabto Aji Prabowo dari berkonservasi kawasan. Makasih ya. Ya. Oke, ya foto bersama dulu, foto bersama. Penerbangan jenderal, penerbangan jenderal. Foto dulu kan. Oh iya. Tapi foto dulu ya, foto dulu. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025 kita melaksanakan kegiatan reforestasi kembali yang sekian banyak ini. Hari ini jumlahnya sekitar 3.000 hektar dari kelompok tani, beberapa kelompok tani di desa Baganimau. Alhamdulillah dari masyarakat sudah kita kumpulkan, kita sosialisasi dan mereka akan dibuat satu kelompok menjadi satu kelompok petani dan mungkin nanti akan dikembangkan jadi koperasi. Nanti akan dipimpin oleh Pak Kades dan Pak Sekdes perangkat desa di koordinir pelan-pelan mencari solusi kita untuk lahan pengganti yang di luar TPS. Dan ini menjadi contoh. Kita akan menepis semua isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang memang bisa memprovokasi. Sekolah dalam proses ini tetap berjalan. Tentu nanti pada saat relokasi pun kita akan memindahkan sekolah di tempat yang ada penduduk. Kemudian kegiatan aktivitas yang lain tetap berjalan. Hari ini sebagai simbolis saja. Ini tentunya telah kita verifikasi dan belum selesai semua, tapi insya Allah sambil berjalan kita verifikasi. Verifikasi lahan yang mana, siapa, by name, by address.